Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki tugas dalam peralihan siaran TV analog kepada siaran digital. Tentunya hal ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan untuk mengetahui sejauh ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo, sudah sejauh mana melakukan sosialisasi dan juga kegiatannya. Kita sudah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Halo Pak Dirjen, salam sehat Pak. Salam sehat, Mona. Baik, Pak Dirjen, terkait dengan analog switch off ini, hingga saat ini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah? Namun sebelum kita membahas tahapan yang telah dilakukan oleh pemerintah, mengingat pada bulan April ini merupakan tahap pertama dari analog switch off, mungkin Pak Dirjen bisa kembali disampaikan kepada masyarakat dan juga pemirsa GPR TV, sepenting apakah peralihan dari siaran analog ke digital ini, Pak Dirjen? Iya, jadi migrasi dari analog ke digital ini sangat urgent, sangat penting, mengingat beberapa hal. Pertama, ini adalah amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang mengharuskan pada 2 November 2022 seluruhnya penyiaran kita sudah bermigrasi dari analog ke digital. Yang kedua adalah kepentingan publik untuk memperoleh siaran berkualitas yang jernih gambarnya dan juga canggih teknologinya. Yang ketiga adalah efisiensi penggunaan frekuensi untuk mendorong ekonomi digital dan industri 4.0. Perbedaan TV analog dan digital terletak pada perbandingan lebar pita yang digunakan, yaitu 1:6. Jika satu kanal transmisi analog membutuhkan pita selebar 8 MHz, maka lebar pita yang sama dapat digunakan untuk 6 sampai 8 kanal transmisi digital dengan program berbeda. Jadi ada efisiensi secara ekonomi. Kalau sekarang di era TV analog, satu pemancar katakanlah seperti itu, ini digunakan oleh satu stasiun televisi. Tetapi nanti satu kanal itu bisa dipakai, satu MUX itu bisa dipakai untuk 6 bahkan lebih, bisa sampai 12 siaran baik untuk TV yang berbeda maupun TV yang satu grup yang sama tetapi kontennya berbeda-beda. Misalnya ada TV yang khusus di kanal A menyiarkan olahraga misalnya, tetapi TV tersebut ini menyiarkan kanal lainnya untuk katakanlah wisata atau berita begitu. Nah, jadi berbeda-beda. Nah, tetapi bisa juga dipakai oleh televisi lainnya, misalnya televisi milik satu stasiun televisi nasional di daerah atau provinsi A, bisa juga satu kanalnya dipakai oleh televisi daerah atau televisi lokal. Nah, selain itu, frekuensi yang ditinggalkan atau tidak dipakai lagi oleh TV analog bisa digunakan untuk kepentingan telekomunikasi lainnya. Nah, inilah yang disebut akan menghidupkan ekonomi digital dan industri 4.0. Kemudian yang keempat, penataan frekuensi guna mendorong ekonomi digital. Ini yang tadi saya sampaikan dan industri 4.0 karena frekuensi 700 MHz ini bisa ditata ulang dan dimanfaatkan untuk layanan telekomunikasi lainnya, misalnya untuk internet cepat. Pita frekuensi yang sebelumnya digunakan untuk siaran televisi tersebut dapat mendukung internet berkecepatan tinggi. Ini bisa digunakan katakanlah untuk e-commerce, untuk ekonomi digital. Yang kelima,